Kenalkan sekali dari Ibu Evi, dari key partner kami juga, Ailing, untuk memberikan presentasi mengenai PhD, syaratnya seperti apa sih, dan prosesnya seperti apa sih, karena aku tahu banyak banget mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang masih bingung cara apply PhD gimana di UK. Nah, ini saya akan kasih step by step-nya, oke? Jadi sebelum kita mulai, aku mau kenalin dulu Queen's itu di mana sih, dan Queen's itu apa sih? Nah, jadi Queen's University Belfast itu kita salah satu Russell Group University yang ada di UK, di Inggris, dan kita berlokasinya di sini di Northern Ireland. Jadi untuk UK sendiri, mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih belum tahu UK itu gambaran seperti apa sih. Jadi di UK itu dia ada empat negara kita bilangnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu London, Manchester itu di negara namanya London. Lalu di atasnya yang ada Edinburgh itu Scotland namanya, ibu kotanya namanya Edinburgh. Lalu di kita namanya Northern Ireland, itu ibu kotanya adalah Belfast. Dan yang terakhir yang rada ke bawah sedikit itu Wales, ibu kotanya adalah Cardiff. Jadi kita di UK itu kita ada pembagian 4 negara dan masing-masing negara itu punya pemerintahannya sendiri. Meskipun masih mengikuti pemerintahan yang dari pusatnya, sentralnya, tapi tetap setiap kota negaranya itu punya pemerintahannya sendiri. Jadi kita ada lokasi di Belfast, ibu kotanya dari Irlandia Utara. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di sini pulaunya ngeliatnya terpisah ya, kok pulaunya dekat sama Irlandia, dekat Dublin. Jadi memang kalau dari segi geographically kita pulaunya itu nempel dengan pulau Irlandia. Tapi dari segi political, hukum, semuanya kita masih masuk part of UK. Nah, aku selalu bilang Belfast itu salah satu kota yang sangat-sangat unik. Kenapa unik? Karena kita kayak sekarang salah satu kota yang lagi diminati banget dan juga lagi dilihat banget, apalagi karena lagi Brexit juga. Dan karena kota kita itu kota yang satu-satunya kota yang nempel dengan EU sekarang gitu ya, apalagi karena lagi Brexit, jadi lagi happening banget nih sekarang gitu. Nah, untuk Belfast sendiri, untuk penerbangan sendiri sebenarnya kalau dari Indonesia juga nggak perlu khawatir. Aku biasanya suka naik KLM. Mungkin nanti Mas Azam sama Mas Uki bisa ngejelasin mereka waktu itu naik pesawatnya gimana. Cuma kalau dari saya suka naik KLM waktu itu. Jadi di Jakarta ke Amsterdam, kurang lebih 10 jaman. Dari Amsterdam ke Belfast 1,5 jam. Atau kalau misalnya teman-teman mau turun di London juga bisa. Dari London itu ke Belfast cuma 1 jam aja. Jadi sangat-sangat convenient. Dan jujur tiket pesawatnya jujur jauh lebih murah dibanding kalau teman-teman dari mainland ke Belfast gitu ya. Dari mainland ke London, sorry. Nah, untuk kotanya sendiri Belfast saya suka banget pribadi karena dia kotanya nggak gede-gede banget, ya nggak segede London, nggak segede Edinburgh, tapi dia juga kotanya nggak kecil-kecil banget. Jadi bukan kota kayak yang kampung atau desa tuh nggak sama sekali gitu. Jadi masih ada mall-nya, masih ada tempat makannya, segala macam masih ada gitu. Tapi kota kita nggak sebesar London. Nah, kalau kayak di Indonesia, aku selalu lihat Belfast itu mungkin mirip-mirip kayak kota Jogja kalau aku bilang. Jadi student city, kebanyakan di sana jujur banyak kan student dan orang-orang lokal di sana. Dan memang dari segi kotanya sendiri itu kita masuk ke satu kota yang aman di UK, one of the safest city in the UK, dan juga salah satu kota yang sangat-sangat menurut aku, bukan sangat murah lah menurut aku, tapi dibanding kota lain, Belfast itu menurut aku sangat-sangat cheaper lah menurut aku untuk dari segi living cost, affordable banget. Kalian masih bisa dapat makan, waktu itu saya dapat makan di kampus itu seharga 3 pound aja, itu nasi sama ayam kari gitu, itu masih dapat 3 pound harganya di kampus, which is 3 pound mungkin kalau sekarang kita ngeliatnya mungkin kalau kayak di Jakarta gitu ya, kayak makan Yoshinoya mungkin gitu. Jadi seharga segitu lah. Jadi masih reasonable banget. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang bisa masak mungkin akan jauh lebih murah lagi untuk dari segi costingnya. Nah, nanti aku bisa jelasin untuk dari segi living cost. Dan untuk kotanya seperti ini, jadi Belfast itu untuk Northern sendiri kita terkenal juga satu yang terkenal untuk landscape-nya atau pemandangan alamnya juga bagus banget. Salah satunya yang terkenal itu kita juga dijadikan tempat syuting, kalau Bapak Ibu pernah dengar TV drama namanya Game of Thrones. Nah, itu tempat syutingnya ada beberapa di Northern Ireland. Jadi aku mau kasih lihat di sini. Jadi emang terkenal banget. Bahkan kalian bisa sewa seragamnya kalau kalian mau. Itu juga bagus banget. Jadi benar-benar alami banget. Aku jujur belum pernah nonton Game of Thrones pada saat itu, dan aku kesini, aku ngeliat sendiri dan memang segitu bagusnya, pemandangannya alami banget. Jadi aku rekomen untuk teman-teman nanti kalau memang mau ke Belfast harus ikut turnya Game of Thrones ini. Dan yang kedua ini juga satu yang terkenal banget namanya Giant Causeway. Ini sebenarnya pecahan batu vulkanik yang ada mitosnya juga sebenarnya. Jadi bukan cuma kita doang di Indonesia yang punya legenda-legenda, mitos-mitos, di sana pun juga ada sebenarnya. Jadi ini mereka ada legenda-legendanya juga. Jadi ini juga salah satu yang kalau lagi sebelum corona ya jujur Sabtu Minggu ini rame
banget, banyak banget turis yang datang ke sini untuk ngelihat Giant Causeway. Karena ini masuk salah satu World Heritage UNESCO juga yang dilindungi sama UNESCO gitu. Okay. Belfast itu terdiri dari 7 quarter. Kalau aku bilang quarter, mungkin kalau kayak di Jakarta area kali ya. Mungkin kalau kayak aku tinggal Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur misalnya gitu. Tapi kalau di sana kita beli namanya quarters. Nah, aku nggak akan jelasin semua 7 quarters-nya, tapi aku jelasin beberapa quarters aja yang kurang lebih banyak dikunjungi oleh murid-murid internasional kita. Yang pertama adalah Titanic Quarters. Jadi ini kalau Bapak Ibu pernah nonton film Titanic zaman dulu yang main si Leonardo DiCaprio, Leonardo sama Kate Winslet. Dan ini dia syuting kapalnya sendiri itu didesain dan dibangun sendiri itu di Belfast. Jadi makanya salah satu major yang terkenal juga selain major yang lain adalah engineering, karena kita yang kotanya tersebut yang kita membuat kapalnya sendiri gitu. Dan di sini juga ada Titanic Museum, di sini ada Titanic Hotel, production center-nya juga, exhibition center juga. Jadi banyak banget tempat-tempat yang bisa dikunjungi ketika lagi ada di daerah sini. Okay. Yang kedua adalah Cathedral Quarters. Ini juga menurut aku salah satu yang banyak banget dikunjungi sama anak-anak internasional, karena di sini banyak restoran, tempat ngopi gitu ya. Dan di sini kalau memang teman-teman yang suka foto gitu ya, masukin di Instagram kayak gitu-gitu, pasti kalian akan suka karena emang di daerah sini banyak tempat-tempat spot foto yang bagus menurut aku pribadi. Jadi aku rekomen banget juga ke daerah sini dekat Cathedral Quarters. Lalu Queen's Quarter, jadi ini daerah university. Mungkin aku nggak akan go through detail per fakultinya, per fasilitiesnya, tapi kita punya quarter sendiri khusus universities, karena Queen's University itu adalah universitas pertama dan tertua dan the only Russell Group yang ada di Belfast. Jadi kita kasarnya teman-teman keluar dari airport, cari taksi, ngomong saya mau ke Queen's University, pasti mereka juga udah tahu gedung yang mana, kayak gitu. Nah, yang terakhir kita ada city center, jadi kalian juga nggak usah khawatir nanti kotanya kecil banget nggak Mbak, nanti nggak bisa dapat makan apa-apa, nggak, sama sekali nggak, masih bisa dapat makanan-makanan Asian. Di sana ada restoran Thailand, restoran Jepang, restoran Korea, masih ada Chinese food, masih ada toko-toko daging halal juga masih ada. Atau kalau misalnya teman-teman yang suka masak, mungkin nanti Mas Azam sama Mas Suki juga bisa ngejelasin itu yang enak gimana sih gitu. Pasti mereka udah tahu nih hint-hintnya tuh yang tempat-tempat yang murah tuh gimana. Tapi kalau saya pribadi, saya suka banget ke Asian Supermarket. Waktu itu di sana saya bisa nemu tempe, saya bisa nemu kangkung. Jadi saya happy banget jujur. Dan di sini juga ada, di city center ini juga ada weekend market. Ada mall juga di sana, which is typically biasanya anak-anak Indo jarang banget ke mall. Bisa kalau di Belfast. Kalau ke mall itu mungkin cuma kalau lagi sale season kali ya. Jadi kita bisa ke mall. Karena typically kalau kayak di UK itu sebenarnya kalian bisa shopping itu bisa online, bisa juga shopping di daerah city center. Jadi nggak harus selalu ke mall gitu. Dan di sini kalau teman-teman lihat di screen ada di sebelah kanan atas itu namanya St. George Market, itu buka setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi mereka jual fresh vegetables, fruits kayak gitu-gitu dan makan lokal Irish. Jadi kalau teman-teman yang pengen coba aduh Sabtu pengen brunch gitu bisa banget, kalian bisa coba kesini, cobain makanan-makanan lokal di sana, dan jujur makanan lokal juga enak-enak gitu. Oke. Okay? Nah, about Queen's pribadi, Queen's sendiri kita sudah berdiri dari tahun 1845. Jadi tahun ini kita berulang tahun di 175 tahun. Salah satu universitas tertua yang ada di UK, kita ke-9 yang tertua yang ada di UK. Dan untuk dari recent intensity sendiri kita peringkat ke-8 sekarang dari REF 2014 yang terakhir. Dan untuk total student sendiri kita sekarang ada sekitar 24.000 students dan ada sekitar 13% internasional. Nah, which means kita masih banyak anak-anak dari lokal dari UK sama dari EU gitu. Jadi kita menurut aku pribadi salah satu yang membuat Queen's yang terkenal juga dari segi students population ya, karena kita mix banget, kita balance. Jadi kita nggak cuman kayak isinya anak internasional atau dari negara tertentu, enggak, tapi kita juga banyak anak-anak lokal yang sana. Jadi kalian akan bisa mengenal culture-nya mereka, kalian bisa punya networking dengan anak-anak lokal di sana gitu. Jadi nggak hanya melulu anak-anak internasional aja seperti itu. Nah, Queen's itu juga masuk salah satu Russell Group University. Jadi kalau di UK sendiri, mungkin kalau saya boleh jelasin sedikit di sini, ada 2 tipe university ya. Jadi di UK itu ada 130 uni in total.
dan hanya 24 university yang kita bilang namanya masuk Russell Group. Russell Group itu apa sih? Russell Group itu kalau Bapak Ibu pernah dengar Ivy League kalau di Amerika, jadi kayak Harvard, Yale, MIT, atau kayak di Australia mungkin Group of Eight ya, yang paling gampang Monash, Melu, USyd misalnya gitu ya, sama kayak Russell Group. Jadi Russell Group itu kita link 24 university yang kita bilangnya namanya top notch traditional research university. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Cambridge, Oxford gitu ya, Queen's, itu kita masuk Russell Group. Jadi sistemnya kalau Russell Group ini adalah uni-uni yang tradisional, kita bilangnya top research intensive university. Jadi memang dari segi research-nya itu kuat sekali, dan kita sharing kind of the same research with all these 24 universities gitu ya. Dan untuk pengajarnya juga semua kebanyakan pasti profesor. Even di level S1 pun juga yang ngajar semua profesor. Jadi levelnya beda dengan yang non Russell Group University. Kalau non Russell Group University itu uni-uni baru yang baru established tahun 90-an, dan biasanya majornya juga major-majornya yang baru, contoh kayak fashion merchandising, digital marketing, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang pasti akan lebih banyak di modern university. Oke? Nah, untuk fakulti sendiri kita ada 3 fakulti besar dan beberapa schools di dalam sini. Fakulti pertama yang akan aku jelasin adalah Faculty of Arts, Humanities, and Social Sciences. Kita punya 5 schools di bawah sini dan 2 research center. Jadi yang pertama adalah Schools of Arts, English and Languages, Schools of Law, Schools of History, Anthropology, Philosophy, and Politics, Schools of Social Sciences, Education, and Social Work, dan Queen Management Schools. Dan kita juga punya 2 research center, ini untuk yang ICT, untuk yang Security and Justice, Global Peace, dan juga untuk yang Leadership Institute. Lalu fakulti yang kedua kita punya Faculty of Medicine, Health, and Life Sciences. Kita punya 4 schools di bawah sini. So, Schools of Medicine, Dentistry, and Biomedical Sciences, Schools of Biological Sciences, Schools of Pharmacy, dan Schools of Nursing and Midwifery. Dan yang terakhir kita punya fakulti yang terakhir, Faculty of Engineering and Physical Sciences. Kita punya 6 schools di bawah sini yang paling besar. Kita punya Schools of Chemistry and Chemical Engineering, Schools of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, Schools of Mathematics and Physics, Schools of Mechanical and Aerospace Engineering, Schools of Natural and Built Environment, dan Schools of Psychology. Nah, untuk list programnya nanti saya bisa jelaskan setelah dari slide ini ya. Nah, ini juga bagi teman-teman mungkin yang masih mau lihat Queen's tuh kayak gimana sih kampusnya, akomodasi seperti apa sih, mau jalan-jalan di sana tuh seperti apa sih keadaannya, boleh banget kalian langsung, aku kasih waktu beberapa detik, boleh scan kamera dari handphonenya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, langsung scan barcode di sini, aku kasih waktu beberapa detik untuk scan, atau nanti aku bisa kirim juga PDF-nya ini, jadi nanti teman-teman bisa langsung buka di link-nya yang di bawah sini untuk virtual tour-nya kita. Oke? Aku kasih waktu beberapa detik untuk scan barcode. Oke. Nah, yang mungkin masih ketinggalan, aku bisa kirim linknya juga, jadi nggak usah khawatir, gitu ya. Nah, untuk research-nya sendiri, untuk Queen's sendiri, kita sekarang ke peringkat ke-8 terbaik di UK untuk research-nya, jadi salah satu yang sangat-sangat terkenal untuk research-nya, especially untuk Russell Group University, dan untuk researcher-nya kita sendiri, kita kurang lebih ada sekitar lebih dari 70% masuk podcast atau internationally leading. Jadi memang sudah masuk banyak jurnalnya, publication-nya, segala macam. Jadi kasarnya udah jaminan mutu lah kalau aku bilang gitu ya. Oke, nah applying for PhD at Queen's, jadi mungkin ini banyak teman-teman yang masih belum tahu cara apply PhD kayak gimana sih. Memang cara apply itu beda dengan anak-anak apply S1 sama S2, karena bisa kalau PhD yang pasti kita lihat, especially dari university, itu adalah proposalnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kalau memang kalian masih di level yang gimana cara buat proposal, nanti aku bisa kasih lihat tipsnya, tapi ini cara untuk applying PhD-nya. Jadi posisinya kalian sudah punya proposal kalian sudah ready, kalian mau coba apply PhD di Queen's, nah ini saya kasih lihat cara-caranya, oke? Steps-nya adalah yang pertama, kalian itu harus menghubungi supervisornya terlebih dahulu. Cara menghubungi gimana, nanti saya bisa kasih kalian lihat detailnya dan juga link-nya, jadi kalian bisa langsung ngecek. Dan yang kedua, setelah kalian sudah making kontak sama supervisor, kalian bisa ngecek juga atau bisa identify project-project yang kalian mau ambil apa. Saya tahu ada beberapa PhD opportunities yang funded PhD dari Queen's-nya sendiri, yang nanti mungkin teman-teman sekalian bisa ngecek apakah sama nggak dengan proposal yang kalian mau. Kalau misalnya memang dari segi proposalnya sama, kalian bisa make inquiry
sama supervisornya, nanti bisa coba dicek. Karena aku tahu ada beberapa yang funded PhD juga dari Queen's, dari supervisornya, ada juga yang harus cari funding dari luar juga gitu ya. Nah, setelah supervisor sudah bales, mereka sudah happy, kalian bisa making a formal application. Nanti bisa dibantu sama Ailing juga untuk masukin aplikasi semuanya jika kalian tinggal terima beres. Nanti habis itu tinggal mulai proses untuk accepting offer, visa, dan sebagainya. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, making contact with supervisor. Nah, nanti aku bisa share juga link ini di chat box-nya, nanti di Zoom sini. Jadi kalian bisa klik di link ini. Ini ada link untuk ngecek seluruh supervisor yang kita punya yang ada di Queen's. Oke? Jadi ini enak banget menurut aku, tools yang sangat-sangat membantu. Teman-teman bisa tinggal buka dari sini, langsung tinggal searching keywordnya, misalnya psikologi, tinggal ketik aja psikologi atau engineering atau education, tinggal cari aja. Nanti tinggal keluar semua beberapa list supervisornya. Kalau mau kontak semuanya juga boleh sebenarnya, tapi biasanya aku saranin pilih yang kira-kira proposalnya atau tema research-nya itu sama. Jadi masih inline gitu ya. Biasanya ada sekitar 2 atau 3 mungkin yang sama, boleh kontak 3-tiganya nggak masalah. Nanti kalau misalnya setelah supervisornya sudah kontak, terus misalnya 2 minggu mereka belum ada kabar, let me know, nanti aku bisa sharing juga email aku ke teman-teman sekalian. Nanti aku bisa bantuin chase ke fakulti gitu ya. Tapi ini step awalnya dulu untuk cari supervisornya dulu. Cek apakah proposal yang kalian mau temanya ada nggak di Queen's gitu ya. Nah, yang kedua, setelah sudah menghubungi, nah contohnya seperti ini, aku mau kasih lihat. Jadi ini list misalnya ini aku cuma copy general semuanya. Jadi ini ada beberapa nama supervisor dari schools mana dan dia open PhD application itu di field-nya apa aja. Jadi contoh Claire itu dia lebih ke natural built environment, jadi lebih ke planning, intergroup contact, atau mungkin yang Dr. Edon di bawah itu dia lebih ke molecular cell biology, cancer metastasis. Jadi tergantung dari kalian mau proposalnya apa. I find it really helpful, jujur dengan ada link di sini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat setelah ini aku bisa sharing untuk kira-kira proposal PhD-nya ada nggak supervisor yang di Queen's gitu ya. Nah, setelah sudah making contact, sudah kontak mereka, biasanya misalnya nih kalian klik nih satu dari sini, nanti akan keluar seperti ini. Contoh, ini aku ngecek kemarin dari School of Psychology, Dr. Aniska. Jadi nanti kalian tinggal lihat di sini ada profilnya beliau, ada kontaknya juga di email, dan dia akan juga jelasin PhD application chat itu lebih ke field-nya kemana. Nah, kalau memang kayaknya cocok nih dengan proposal yang Bapak Ibu mau gitu ya, boleh banget langsung klik di bawah make a PhD inquiry. Oke, langsung klik di situ, kasih detailnya, kirimin proposalnya. Jadi nggak perlu harus kirimin dokumen full, nggak usah. Biasanya yang mereka minta adalah proposal, lalu CV. Jadi kita bisa tahu background-nya, education background-nya di mana, CV sama proposalnya aja dulu, gitu ya. Beberapa supervisor biasanya mereka akan minta langsung submit application full, gitu ya. Tapi ada beberapa yang ada juga yang beberapa yang mereka masih terima untuk nge-review proposalnya dulu gitu. Jadi memang tergantung supervisornya langsung, tapi saran aku bikin PhD inquiry dulu. Kalau memang mereka ternyata sudah oke, baru bisa masukin final kayak final proposal lah atau application langsung ke university gitu ya. Nah, yang kedua, setelah sudah menghubungi supervisor, misalnya mereka juga masih belum kabar atau misalnya mereka sudah kabarin, boleh juga ngecek di sini, menurut aku ini adalah beberapa research opportunities yang kita punya, yang ada dari Queen's, karena kan jujur beberapa supervisor itu mereka punya funding juga, ya, dan biasanya mereka suka open funding ini untuk anak-anak internasional. Jadi boleh banget dicek di link ini, again nanti aku akan share juga PowerPoint presentation-nya ke Bapak Ibu, jadi bisa cek research opportunities yang ada di sini, langsung type keyword-nya aja, langsung ngecek funding, langsung cek yang funded, langsung keluar semua. Contohnya seperti ini yang kemarin saya searching. Jadi ini ada beberapa yang funded PhD gitu ya. Again, fundednya seberapa besar, fundingnya seberapa besar, ini harus cek further sama supervisornya, karena tergantung dari supervisornya. Tapi di sini sudah terlihat dari title proposalnya, supervisornya mereka, application deadline-nya kapan. Jadi kalau memang kira-kira ada yang mirip-mirip dengan proposal yang Bapak Ibu mau apply, boleh dicoba. Yang penting harus apply sebelum deadline. Jadi make sure jangan sampai kelewat deadline. Karena di sini aku lihat ada yang Mei, ada yang March, ada yang Julai. Jadi secepatnya harus masukin aplikasi, gitu ya. Jadi boleh banget nanti langsung kontak si supervisornya langsung, gitu. Oke.
Nah, setelah misalnya sudah dapat supervisor sudah oke, dan misalnya, dari, merekanya juga sudah happy misalnya dengan proposalnya Bapak Ibu, boleh langsung make a formal application, oke. Nah, ini dokumen yang aku butuhkan untuk, apply ke PhD-nya kita. Yang pertama adalah copy paspor halaman depan, yang kedua adalah CV, ketiga adalah personal statement. Personal statement itu menjelaskan, aku minta sekitar 250 sampai 500 kata aja, menjelaskan kayak kenapa mau ambil PhD di Queen's, kenapa mau ambil misalnya contoh PhD psikologi atau PhD nursing misalnya. Nanti bisa jelasin kenapa mau ambil nursing, mungkin bisa dijelasin sedikit mengenai background-nya Bapak Ibu sebelumnya misalnya gitu. Jadi dijelasin personal statement-nya seperti apa. Lalu aku akan minta di transkrip sama sertifikat dan ijazah itu dari level S1 sama S2-nya Bapak Ibu semuanya, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Again tadi aku dengar dari, Mbak Evi juga, mereka ada, program, untuk Swan Translator. Jadi untuk teman-teman yang masih, degree transkripnya dan ijazahnya dalam bahasa Indonesia, nggak usah khawatir, nanti mereka bisa langsung bantu translate pakai Swan Translator, oke? Jadi kita minta degree-nya dari, S1 dan S2, transkrip dan sertifikatnya full, lalu kita juga minta research proposal-nya dilampirkan, gitu ya, dan juga, certified translation-nya kalau dalam, bahasa Indonesia aku minta Swan di-translate dalam bahasa Inggris plus cap dan tanda tangan dari Swan Translator. Lalu aku minta, TOEFL atau IELTS atau another English language kita terima so far, sekarang Duolingo juga kita terima, IELTS indicator kita terima, TOEFL Home kita terima. Jadi, nanti aku juga bisa kasih link, nanti yang ada di PDF sini udah aku masukin juga linknya untuk, certified Inggris yang apa aja sih gitu ya. Jadi, biasanya kita terima adalah IELTS atau TOEFL. Nanti bisa coba dicek, tipikal IELTS atau TOEFL yang kita terima untuk level PhD itu di rata-rata 6,5 sampai 7 kurang lebih. Jadi tergantung dari field-nya mau apa gitu. Nanti mungkin aku bisa bantuin cek kalau mungkin ada teman-teman ada yang mau spesifik untuk PhD-nya. Dan yang terakhir aku minta 2 surat referensi. Nah, ini kan aku ngeliat kayak teman-teman atau Bapak Ibu sudah bekerja semua ya. Berarti aku minta biasanya referensi itu adalah satu dari universitasnya, satu dari tempat bekerja, biasanya gitu. Oke. Nah, biasanya nanti tim admission kita yang akan minta langsung ke referee-nya. Jadi kita hanya minta nanti detail namanya, emailnya, dan posisinya apa si referee-nya ini. Nah, nanti dari situ admission kita yang akan email ke referee untuk isi referensinya. Jadi nanti aku minta tolong Bapak Ibu untuk infokan referee-nya bahwa nanti kalau di email sama admission-nya Queens, tolong cepat dibales ya gitu. Karena jujur pengalaman aku pribadi banyak offer yang keluarnya lama itu bukan karena dari dokumen atau proposal, tapi karena menunggu si referensinya ini nggak diisi-isi sama si referee-nya. Jadi tolong banget sebelum nanti masukin aplikasi udah info si referee-nya. Nanti kalau misalnya ada email, tolong dibantu balas secepatnya ya gitu. Karena semakin lama mereka responnya, semakin lama offer akan keluar gitu. Jadi itu yang biasanya aku selalu advice ke teman-teman yang mau ambil PhD program gitu ya. Oke, selain dari support yang kita kasih, selain dari link yang kita punya, kita juga punya support yang kita bisa kasih dari Graduate School. Graduate School ini adalah tempat di mana teman-teman dari PhD atau master degree itu bisa mengambil kita bilang namanya soft skills. Jadi di luar dari akademiknya kalian bisa ambil di kayak beberapa kelas gitu soft skills dan itu free, nggak ada biaya sama sekali untuk enhance kalian punya soft skills. Jadi contoh, misalnya teman-teman kan mau ambil PhD nih, pasti kan research skill-nya perlu nih skills untuk communication, presentation misalnya, atau writing skills. Nah, di graduate school ini kita provide program ini semua dan ini for free. Teman-teman bisa join untuk yang PhD. Jadi biasanya aku akan suggest misalnya kalau mereka biasanya setiap semester itu udah schedule-nya kapan, tanggal berapa, nanti bisa tinggal ikutan aja, tinggal register dan itu masuk for free. Jadi benar-benar menurut aku kalian dapetin extra soft skills yang mungkin di university lain tuh nggak akan bisa provide seperti ini. Tapi kalau kayak di Queen's, kita punya special graduate school ini dan yang ngajar itu memang tipikal semua sudah profesional, jadi mereka sudah tahu cara ngajarin untuk kayak research skills gimana, career development misalnya seperti apa, mau buat misalnya mau presentation kayak gimana bingung bisa diajarin, literatur kayak gimana, jadi mereka bisa bantu
ngecekin semua. Jadi menurut aku ini sangat-sangat berguna banget buat teman-teman yang memang rencana mau ambil PhD atau even master degree, ini bisa banget kepake karena even di dunia kerja aja sekarang kita masih kepake seperti ini gitu ya. Nah, selain dari tadi academic skills atau program, kita juga punya program kayak Master Your Leadership. Misalnya, Bapak Ibu rencana mau ambil misalnya PhD yang engineering, tapi kayak aku perlu juga nih belajar soal leadership. Jadi in case kalau nanti saya sudah manage people, saya udah tahu gimana manage people. Jadi boleh ambil kelas ini. Dan ini semua for free, bisa diambil Master Your Leadership, Future Ready, Social Innovation Challenges, itu boleh ambil. Atau bahkan kita juga punya external accreditation tuh dari CMI, Chartered Management Institute, itu untuk sertifikasi di Strategic Leadership dan Project Management. Untuk tes ini harus bayar, tapi biasanya aku tahu graduate school mereka punya scholarship untuk tes CMI ini, jadi boleh banget dicoba kalau bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang memang mau ambil sertifikasi di bidang ini, gitu ya. Nah, sedikit practical tips dari aku, dan ini juga aku dapetin jujur dari head of graduate school-nya langsung. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu gimana sih cara bikin academic skills yang bagus, syarat-syarat seperti apa sih, nanti bisa buka di sini, learning resources, nanti aku bisa share link-nya di sini. Ini menurut aku kepake banget, mereka ngajarin dari bikin writing-nya seperti apa, skills untuk nulis proposal yang bagus itu seperti apa, ini kepake banget. Sama ada satu buku yang direkomendasi juga dari tim aku, namanya The Study Skills Handbook. Ini dia juga masuk salah satu best-selling author, ini juga terkenal. Cara untuk menulis yang bagus seperti sih menulis PhD proposal. Nah ini boleh banget dicari, kalau memang ada e-booknya boleh banget, aku rekomen banget, karena memang banyak student aku yang bilang ini kepake banget untuk mereka baca-baca sambil buat PhD gitu. Oke. Dan untuk akomodasi, kita juga punya beberapa akomodasi. Jadi mungkin nanti aku bisa kasih linknya juga di sini, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, di Queens itu kita guaranteed anak-anak internasional akan dapat akomodasi. Jadi sistem akomodasinya ada yang on campus dan off campus. Jadi kalau yang on campus biasanya under university, jadi nanti bisa ambilnya di sini. Jadi jujur ini salah satu pilihan yang aku bisa kasih lihat, namanya EMSBT1 dan EMSBT2. Jadi ini dulu hotel yang kita refurbish jadi student accommodations. Jadi ini tempatnya bagus banget. Aku bisa kasih kalian lihat gambarnya, virtual tour-nya. Hopefully ke play di screen-nya kalian. Jadi kalian dapat ranjang satu, kamar mandi di dalam, kitchen-nya sharing. Tapi ini juga ada yang studio punya, jadi kalian juga bisa ambil yang studio seperti ini. Jadi ada dapurnya di dalam, ranjangnya juga queen bed. Ini harganya kalau yang studio ini 149 pound per minggu. Kalau yang tadi sharing kitchen, itu sekitar 130 pound per minggu. Jadi boleh dicek, menurut aku lumayan banget. Dan kalau memang mau yang off campus, boleh juga. Jadi off campus itu jadi kayak kita cari kos-kosan di sana gitu ya. Nanti itu juga boleh, biasanya aku akan kasih kontaknya dari tim anak-anak PPI, karena biasanya anak PPI banyak yang tinggal di off campus juga. Kayak aku tahu Mas Ukimnya sama Mas Azim juga tinggal di off campus, jadi nanti boleh dicek juga gitu ya. Nah, untuk scholarship sendiri, dari kita sendiri, untuk dari university sendiri kita ada program namanya early bird reward, Jadi ini potongan 10%. Untuk teman-teman yang mau ambil postgraduate research, itu ada potongan 10%. Kalau memang teman-teman bayar tuition fee 3 bulan sebelum mulai start date, itu ada potongan. Ini yang untuk yang anak-anak yang self-funded. Tapi untuk anak-anak yang rencana mau apply untuk beasiswa, kita ada biasanya setiap tahun itu kita banyak anak-anak dari beasiswa dari ini. Yang pertama dari LPDP, kebetulan Mas Azam juga dari LPDP Wordi, jadi nanti bisa cek juga. Dan juga ada yang dari Mora, itu dari Kementerian Agama. Mas Uki juga kebetulan juga dia award di Mora, jadi mungkin bisa nanya juga. Dan kita juga ada dari Budi, mungkin sekarang karena funding-nya udah gabung sama LPDP, jadi mungkin sekarang lebih banyak ke LPDP, tapi Budi ini biasanya beasiswa untuk dosen-dosen yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir kita juga ada setiap tahun tuh chevening, tapi chevening biasanya untuk level master degree, karena kalau PhD mereka nggak terima, jadi untuk master. Jadi biasanya kalau untuk dari Queen sih 4 ini, beberapa beasiswa yang kita biasanya terima dari Indonesia gitu ya. Nanti mungkin kalau mau tanya detail soal LPDP atau Mora bisa langsung ngelihat di link di sini, atau nanti mungkin bisa tanya sama Mas Azam sama Mas Uki ya.
gitu. Dan untuk living expenses sendiri, untuk Queen sendiri kita akomodasinya range dari 75 sampai 130 per week. Ini untuk yang on campus. Off campus tergantung dari tempat tinggalnya kalian, tapi aku selalu bilang mungkin 50 sampai 100 per week. Mungkin nanti Mas Azam sama Mas Uki bisa bantu ngecek apakah sekarang udah naik atau belum, atau mungkin lebih tinggi. Meals aku selalu bilang 3 sampai 5 kurang lebih on campus. Kalau makan di luar restoran sekitar 5 sampai 8 pound. Gym membership, kalau teman-teman ada yang suka nge-gym boleh coba ikut membership di sini kurang lebih sekitar 20 pound per bulan. Sinema kalau suka nonton boleh banget di Belfast nonton sekitar 7 pound. Spesial hari Selasa itu 3,5 sampai 4 pound aja. Terus kalau yang mau sewa sepeda juga bisa, itu cuma 25 pound per tahun untuk sewa sepeda. Jadi living expenses plus meals itu kurang lebih per month aku selalu bilang 500 sampai 800 pound gitu. Jadi kita salah satu kota yang sangat-sangat reasonable untuk living cost gitu dibanding kota-kota yang lain yang ada di UK. Okay, so I think that's all from me. Ini email aku dan WhatsApp aku. Nanti aku juga bisa sharing di chat box. Mungkin karena sorry banget aku udah terlalu panjang kayaknya. Tapi aku balikin lagi ke Evi. Silakan Evi. Oke. Thank you banget Miss Yurika. Infonya sangat informatif banget, padat sekali, dan banyak sekali informasi yang tadi sebetulnya sudah terkandung di dalam beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta sekalian. Next-nya adalah sesi. Nah, sharing session. Oke, di sini ada 2 Indonesian PhD students yang sedang belajar di Belfast. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini pagi-pagi ya Pak. Selamat pagi Pak Sukirman dan Mas aja ya, Mas Sukirman dan Mas Selamat Azam. pagi. Oke. Selamat pagi, Bu. Iya. Selamat pagi, Kak Saya Evi. persilakan Iya, Mas betul. Sukirman dulu. Selamat pagi. Beliau dari Mora Awardee dari Education ya, Mas Suki ya. Ambil bidang education, sedangkan nanti berikutnya adalah Mas Azam. Mas Azam penerima LPDP ya, Mas. Dari nursing area ya, Mas. Oke. Baik, waktunya monggo Mas Sukirman, Mas Uki, silakan dimulai. Terima kasih. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman dari IAIN Palopo, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang menempuh program PhD saya. Ini tahun ketiga saya. Mudah-mudahan bisa kelar secepatnya. Saya awardee Mora. Awardee Mora itu merupakan beasiswa dari Kementerian Agama dan diperuntukkan untuk dosen-dosen di perguruan tinggi agama Islam. Halo, dengaran nggak? Kedengeran, Mas. Pada kesempatan ini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya, mulai dari saya daftar di Queen University Belfast sampai hari ini, pengalaman saya selama di Queen University Belfast. Pertama, jujur saya sebelumnya tuh tidak tahu Queen University Belfast. Saya nggak pernah dengar Queen University Belfast pada tahun 2018. Karena sebelumnya saya dapat offer juga di King London, salah satu kampus di London. Cuma waktu itu saya kepikiran kalau di London beasiswa saya nggak cukup karena biaya hidup lebih tinggi dan apapun serba mahal kalau di London. Akhirnya saya mencoba cari kampus yang saya searching sendiri. Akhirnya saya dapat Queen University Belfast, dan setelah baca profil beberapa supervisor di bidang saya, dan saya merasa cocok dengan beberapa supervisor yang ada di Queen University Belfast. Dan juga waktu itu saya lihat reputasi publikasi mereka juga merupakan salah satu daya tarik saya. Kenapa saya akhirnya daftar ke Queen University Belfast. Dan proses aplikasi itu sangat mudah dan sangat cepat. Kalau tidak salah saya cuma butuh 1,5 bulan untuk dapat offer dari Queen University Belfast, karena dokumen-dokumen yang saya siapkan udah lengkap dan IELTS-nya juga sudah memenuhi syarat, dan
Nah, waktu itu saya daftarnya pakai 2 skema. Jadi kan yang tadi Mbak Yurika jelaskan kan kita bisa cari supervisor dulu, nanti, kita ke admission langsung setelah dapat supervisor. Waktu itu saya sambil cari supervisor, saya juga langsung daftar di admission langsung, tanpa ada sebelum dapat supervisor. Karena prinsip saya ya mana-mana yang bisa lebih cepat dan itu sangat membantu saya karena, eee, proses admission berjalan dan saya sendiri cari supervisor. Nah, setelah dapat supervisor saya langsung hubungi admission dan, mereka langsung kalau tidak salah 2 minggu doang setelah dapat supervisor langsung dapat offer waktu itu. Karena memang, eee, proses admission yang formal itu udah saya jalani juga, saya udah daftar juga gitu. Nah, Eee, setelah sampai di sini, saya sangat bersyukur sekali karena, eee, academic culture-nya betul-betul membuat saya excited, ya. Karena waktu itu, eee, jujur saya tidak punya link sama sekali karena saya merupakan salah satu awardee MORA pertama di Queen University Belfast pada tahun 2018. Saya mencoba untuk, connect ke teman-teman, tapi ternyata belum ada sama sekali awardee MORA di Queen University Belfast pada tahun 2018 dan itu betul-betul membuat saya struggle. Tapi untung ada PPI ya waktu itu. PPI sangat membantu, akhirnya ketemu dengan Mas Deli. Nah, sampai di sini saya sangat senang karena betul-betul service yang disiapkan sama Belfast itu, Queen University Belfast itu sangat memuaskan karena terutama di graduate school ya. Di graduate school itu terlalu begitu banyak training-training yang disiapkan sama graduate school dan kita bisa milih apa saja. Jadi betul-betul kita disiapkan training, yang bisa membantu kita untuk self development kita. Jadi kita bisa meningkatkan berbagai macam skill dan tidak hanya di jurusan kita. Misalnya saya ambil PhD. Freeze ya.